Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa, NPM 2040286. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang dibahas oleh dosen saya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di pembahasan pertama yaitu kita membahas learning object. Learning object dalam siklus produksi. Yang pertama yaitu menjelaskan aktivitas bisnis utama dan operasi pemrosesan data terkait yang dilakukan dalam siklus produksi. Yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana sistem akuntansi biaya pada perusahaan dapat membantu mencapai tujuan manufakturnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan ancaman utama dalam produksi siklus dan mengevaluasi kecukupan berbagai produksi untuk menghadapi ancaman tersebut. Yang keempat yaitu mendiskusikan keputusan kunci yang perlu dibuat dalam siklus produksi dan mengidentifikasikan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan tersebut. Selanjutnya, apa sih siklus produksi itu? Siklus produksi yaitu kegiatan bisnis dalam pemrosesan informasi dan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan pembuatan produksi, sehingga menghasilkan fungsi pertama dalam sistem informasi akuntansi, yaitu untuk mendukung kinerja yang efektif dari aktivitas bisnis organisasi. Di sini ada siklus produksi. Siklus produksi diantaranya ada 5, yaitu revenue cycle, expenditure cycle, human resource manager payroll cycle, management, general ledger, and reporting system. Yang pertama, revenue cycle. Revenue cycle atau kepentingan revenue yaitu untuk menjual produk ke pasar lebih mampu mengefisienkan aktivitas produksinya. Yang kedua, expenditure cycle. Expenditure cycle yaitu pusat biaya atau divisi yang menghabiskan uang. Menghabiskan uang bukan berarti yang negatif, tetapi untuk siklus pembelian di mana meminta bahan baku untuk diproduksi kembali. Yang kedua yaitu human resource management payroll cycle, yaitu menghitung beberapa banyak pegawai atau menghitung berapa gaji pegawai. Yang keempat yaitu general ledger and reporting system, yaitu laporan produksi. Yang keempat yaitu manajemen yang mengatur keseluruhan siklus produksi tersebut. Siklus dan alur data. Di sini ada 4 siklus dan alur data. Yang pertama product design, yang kedua planning and schedule, yang ketiga production operation, yang keempat yang paling penting yaitu cost accounting. Dengan adanya cost accounting ini, material dapat menghasilkan laporan-laporan aktivitas produksi. Maka dari itu perlu adanya cost accounting itu diantaranya report dan cost of goods manufacture. Siklus produksi umum, ancaman atau kontrol yaitu data master yang tidak akurat atau tidak valid. Kontrol-kontrol ini terdiri dari data processing integrity controls. Yang kedua, restriction of access to master data ataupun integritas pemrosesan data, pembatas akses ke data master. Tinjauannya semua perubahan pada data master. Nah, di sini ada desain produk. Desain produk itu memiliki tujuan yaitu untuk merancang produk yang mencapai keseimbangan optimal dari memenuhi persyaratan pelanggan untuk kualitas, daya tahan, fungsionalitas, dan meminimalkan biaya produksi, sehingga dapat didokumen dan formulir utama dalam desain produksi yaitu diantaranya ada bill of materials. Bill of materials yaitu daftar komponen yang diperlukan untuk membangun setiap produksi, termasuk nomor bagian, deskripsi, dan kuantitas. Yang kedua yaitu daftar operasi. Daftar operasi ini yaitu daftar urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan setiap produk, termasuk peralatan yang dibutuhkan dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Di sini ada desain produk kegiatan 1. Bagaimana seorang akuntan bisa terlibat dalam desain produk? Seorang akuntan dapat terlibat dengan menunjukkan bagaimana berbagai desain trade-off dan mempengaruhi biaya produksi sehingga dengan demikian profitabilitas.
dengan memastikan bahwa AIS dirancang dengan mengumpulkan dan memberikan informasi tentang pengaturan mesin dan biaya penanganan material yang terkait dengan desain produk alternatif. Yang ketiga yaitu dengan memberikan data tentang biaya perbaikan dan garansi yang terkait dengan produksi yang ada. Di sini ada contoh data produksi, diantaranya ada Alpha, Omega Engineering. Di antaranya yaitu workstation numbernya, ini nomor kodenya, ini nomor produksinya, ini kuantitinya ada berapa. Di sini dirancang dengan jelas contoh produksi ordernya. Nah, di sini ada material requisition. Nah, di sini ada nomor kodenya. Di sini ada description dan kuantitinya berapa, unit cost-nya berapa, total cost-nya berapa. Di sini dirancang dengan sangat jelas. Sekian penjelasan dari materi saya, penjelasan ulang dari materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kalimat atau kata bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.